Bismillahirrahmanirrahim wa an Anas bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman wa akhidun bi'afidha. Lan kacritakna sange sahabat Anas. Ana dawuh para jamiah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang dalem siji dina. Wa halate nabi wa akhidun wong sing gandeng dia dari tangane Abu. Pakola mengko dawuh sapa nabi ya aga dari dia Abu. Alim ta'ala ta ngerti sira anna baina aidina satemene iku ngarepe tangan-tangan kita ngarepe kita ora ngarep darani ngarepe tangan mesti ngarepe kita aku bakal ana jalan terjal sing naik iki aku kausan tor angel layak aduha kang ora iso munggah ing aku sapa ilal mukhifun kecuali wong sing ngringakno beban. Kata khofan itu sebuah kecuali wong sing ngringakno beban. Ola dawuh sapa rajulun malana ya Rasulullah. Aminal mukhifina ana aminal mukhifina. Aminal mukhifina ana ta iku setengah saking wong sing ngringakno ana uga ingsun. Aminal mukhifin wa aku termasuk wong sing berat. Kula termasuk wong sing bebane ringan apa bebane berat. Ola dawuh sapa nabi ain jaga to'amu ya ain jaga ana ta iku ana ing sanding sira to'amu ya mesti jatah mangan sedina. Ola dawuh sapa rajul na'am bi Ola Rasulullah wa to'amu watin kuwi dimangan jatah sesuk. Ola dawuh sapa rajul na'am bi Ola Rasulullah wa to'amun ba'da watin lan kuwi dipanganan sawise sesuk berarti hari ketiga misalnya pola Dawa sapa rajul la boten. Isi saiki dina kuwi. Selasa berarti Rabu duwe Kamis Rabu. Apa Rasulullah laukana umpama kowe dikawon sandinge sira foto am salah sati ayam. Apa duwe jatah mangan 3 dina. Umpama kowe duwe jatah mangan 3 dina pun ta mongko sira bisa pilih sing wong sing mlakune wis berat. Kados kula wingi ngaji sore pun boten kula bali itu riwayat yang kebetulan dipilih Abu Dhar. Lalu kula bali matur, wong ora oleh ngaji ora oleh dosa. Ora maca kitab musika tambah dosa. Kuwi dosa meneh keminter fatwa tambah duwe dosa. Karena tadi ya Abu Dhar kados kula cerita, kula pun ngecek teng ikhya mungkin Abu Dhar itu memang kebetulan dia meriwayatkan hadis-hadis seperti itu dan beliau spesialis sufi dan dia tidak pernah separuh-separuh. Ya misalnya wong di jatah mangan Rebu, kalau di jatah mangan apa? Kemis, kok nganti di jatah rong dino, itu berarti wong berat hisab. Abu Dhar rawani duwe kok ora. Agak tersinggung kalau matur dewi Imam Ghazali hampir semua dewi ulama wal asbat fi syariah yang diakui syariah secara masif terutama laku ibu iyalin di keluarga itu idikhoru putih sana duit jatah mangan setahun. Mangan setahun itu ragu tuh misalnya gue di beras jatah setahun gak misalnya di penghasilan atau di kebun atau di gaji. Kok alasannya Imam Bukhari termasuk Imam Bukhari berpendapat itu. Sing lazim nulis sejarah itu iktikhor kuta sanat jadi kuta sanat ini misalnya sakulo ya misalnya kiai sering ditamu ya misalnya di rumah minimal beras 10 kilo terus yakin bar seminggu ya no skimana karena minggu terus skimana ini dawe Imam Bukhari dawe Surahul Bukhari nyatane Nabi nu gadah tanah Khaybar, tanah Fatak sing amsaka hali nafsi yang Nabi itu mengelola sendiri untuk likuti iyalihi, untuk menjaga keluarga. Boleh-boleh jadi berawal dari ngaji Abu Dhar terus fatwa Abu Dhar itu dia mau sahabat kakak cara berpikir dia banyak, cara bermadzhab dia banyak dan semuanya ala hakin, semuanya adalah benar, maka ini pilihan. Boten terus jadi al-mustabah, jadi tidak menjadi sesuatu yang bisa difatwakan secara masif. Logika paling gampang ya kan. Kalau betul ini menjadi fardu ain,
Rumah tenan awas menawa. Orang bernyala wong akeh, nak betul ini jadi berdoain berarti gak ono zakat kan? Karena setiap orang harus gak punya kecuali jatah sesuk. Padahal kalau semua orang harus gak punya kecuali jatah sesuk, artinya seluruh umat Islam gak punya satu nisab. Paham ya? Nah semua orang gak punya satu nisab berarti Allah orang mungkin wajib no zakat. Maka dari awal orang bakal wajib zakat, mustahik kabeh. Paham ya? Ini cara Imam Ghazali Adbado zalika salaf wal kholaf. Terus jadi perilaku wong salaf kholaf apa meneh tokoh rata-rata iku idtikhar uti sana. Jadi iku duwe idtikhar utang apa sana ya. Eling-eling terutama sing man la gula iya orang yang sudah berkeluarga. Mulane ngaji di sebelah kali kula matur ngaji. Ngerti yo coba kita berusaha fatwa paling pinter-pinter jelas nunggu kitab nasuk ibad. Bisa iki duwe akeh-akeh. Monggo kudu akeh kere kampanye. Mungkin dhewe asline ra betah apa. Ini wong engke. Ora oleh ya ilmu iku kata variasi syariat iki kata wis jelas. Kanjeng Nabi seneng sedekah. Seneng ngekeki wong. Jadi logikane wae wong iso ngekeki mergo ning omah ana ta ora. Gue mikir, senangnya sejarah melarati Nabi. Sejarah kok cuma melarati Nabi, sodakoy Nabi. Wong sodako berarti harus di minggu, paham ya? Karena harus di sih di sodako. Paham ya? Mana kegeman sepihak ini oleh. Karena misalnya gue sejarah Nabi melarati popo, berarti kau udah nyarang Nabi udah tahu sodako nggak gue. Itu apa sejarah ini buruk. Kami terus balik kilometer sahabat Nabi sing spesial ngriwayatno marat niku tanjen Nabi dan itu memang pilihan beliau ya gak apa-apa memang itu Bilal misalnya ikut melok partai ini gua yang ikut partai ini Bilal Ammar Suhaib kenapa melok tak tambah no ketuaan ini Abu Dhar terus orang sinten Bilal Suhaib Ammar Abu Hurairah ya tua-tua juga kaya raya bener. Kami sugi udah mantel zaman jadi sahabat itu melarat, nah lesu nanti kesempatan. Jadi mantel bareng suka nak ngidu, gue jadi udah pakaian sutra khusus begitu. Gue beli tenan, gue nunjuk nona dia gue merdeka. Masyur Abu Hurairah. Jadi dia di Kalambi mewah itu lah. Kalau saya ini sapu tangan, kalau di saya kan gak ngerti suruh. Sapu tangannya dia itu kalau saya ini kau sutra kau katos. Uang itu juga orang apa? Belum. Abu Hurairah saya ini bisa barani kere ramangan, nanti kesemper. Saya ini dunia yang kain maksudnya yang siapa Hurairah. Maksudnya di saya sahabat bagi kau iso sholat lagi senang ini mikir. Sahabat di sini unik. Kan di sini modal tanah apa? Tiga sujud itu kan tanah. Itu mereka udah ngesai. Ngesai kacau buat tiga gitu. Orang naik sepuh kan serang-serang itu bisa. Kami jadi sahabat itu unik. Nabi yang marah ikan nak tangan sholat ke ujung itu kan kalau gitu tangan kiri, nama tangan kiri terus kalau musam jadi di sini, paham ya? Lewat Abu Hurairah juga era suka modern dan orang yang tangan kiri tapi tuku kacu khusus tuh, jadi semangkal zaman marah. Jadi dia orang itu akhir-akhir hayatnya ke koalisi presiden Abu Dhar marah ganti mati terus kok malas. Berarti popo dulu mati di tengah jalan itu sampai sukses nih berarti konsisten Abu Dhar nih. Tapi ya saya Abu Dhar gitu. Kalau lagi setuju itu memang itu pilihan. Sementara sama ngerti lah itu ke al-mustad. Kenapa saya nerangkan begini? Bukan berarti saya bilang suka berulang berasuk. Ingat tentu. Pulau ini merasa dosa ke pangeran. Ayat Quran buat no separ. Pulau hebat dan jadi mampu jadi luar biasa. Beliau meritiknya gini. Memangnya hadis seperti hadis ini yang diceritakan Imam Ghazali. Memangnya hadis seperti ini ada jaminan itu paling benar. Kalaupun paling benar apa semua sahabat Rasulullah kayak seperti itu. Beliau cerita panjang itu. Misalnya di Quran diceritakan misalnya orang-orang muhajirin yang miskin-miskin. Fuqara muhajirin yang miskin-miskin. Sampai sebagian ayat disebut layas tadi yang menadurkan fil ard, bahkan gerak di bumi itu gak mampu saking apa miskinnya, paham ya?
Oke, itu satu periode. Tapi coba sekarang baca ayat berikutnya, misalnya waladina tabawa udara wal iman mengkop dihimbau nama hajaro ilaihim. Ada beberapa sahabat yang saking kayanya itu bisa menyediakan fasilitas untuk orang muhajirin. Padahal muhajirin pindah di Medina itu lebih dari 5.000. Itu ada satu sahabat yang bahkan bisa menyediakan untuk orang 100 itu berapa hektar. Menyediakan rumah per sahabat yang hijrah itu kan satu keluarga kali sekian keluarga. Artinya apa? Quran pun cerita orang-orang yang berkemampuan bahkan memfasilitasi satu keluarga, satu rumah kali sekian keluarga, ratusan. Kata Imam Ghazali lagi, kritik terhadap kekayaan dan kepangkatan itu adalah hasud. Nah, Imam Ghazali mulai cerita itu am yasudunan nasa ala ma'atabi wa min fadli faqad ataina ala ibrahim al-kitaba wal hikmata wa ataina mulkan azim. Ini alu Ibrahim orang soleh-soleh. Nyatanya Allah menceritakan mereka punya mulkan azim, punya kerajaan yang besar. Lalu coba bagi melarat terus roki suka drengki. Ya kok melarat, ya kok suka bisa bundar ini. Terus kecangkeman. Allah itu menceritakan orang soleh itu ada yang disifati wa atainahu mulkan azima, orang-orang yang tak beri kerajaan sah. Artinya gini, soleh partai melarat ya kata, partai miskin kata, partai sedengan gitu kata. Cuma kunani kuno sing soleh lu akeh ngono. Tapi kalau bilang nggak ada bohong, kamu jelas ayat am yasudunan nasa ala ma'atahu wa di antara orang yang mendapat fadl itu adalah alu Ibrahim. Alu Ibrahim disebut pangeran wa atainahu mulkan azima, dan tak beri kerajaan yang besar. Jika ada keluarga Ibrahim yang kaya, dunianya yang kaya. Yang soleh suka kuat. Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada tamu sebenarnya berdiri orang sakit sama pelayan malas. Soalnya itu mualim salam sebilang boleh utangan, baru bilang mulai toko. Masih kehormatan. Kalau bela-bela matur, saya tidak akan berhenti ngomong hukum itu selain akidah Islam, selain kalimat tauhid itu mesti variasi. Berkopi-kopi dari awal syariat furu'iyah itu syariat yang mesti mukhtalifah, mesti beda-beda. Ini Nabi Dawud ikhtilafu ummati rahmah, menerima ikhtilafu aimati rahmah, khilafu imam umatku, cek imamku sing dadi pemimpin kabeh napa rahmah. Kalau orang soleh milih melarat terus wanang pangeran tetap sholat, wiling-wilingan nak sholat itu ragu itu suka dia suwargo. Orang suka nunjukno suka lah itu gak terjebak suki tetap ibadah ya. Terus bukti ketiga dari Imam Ghazali ana ayat rijal la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Sekarang rijal yang tidak diganggu oleh uang dagangannya. Jadi ini di uang dagang terus. Duit tapi tidak mengganggu. Menunjukkan nak dalam Islam itu tidak segalanya kayak Abu Jahal. Lalu jelas kalau baca itu detail sekali karena saya punya niat baik. Ojo geman bapak ngaji ini gitu terus tinggi suka. Bapak ngaji bab melarat terus gede mau Islam semua. Ojo geman. Enggak sih suka bapak ngaji fadilah suka ojo geman gede mau melarat itu biasa lah. Asal kabeh ilah wa billah kabeh. Asal kabeh lillah wa billah kabeh napa. Jadi ini sebagian riwayat bukan segala-galanya. Ya semuanya waca ayat oleh gampang wa atena mulkan ada orang-orang soleh tapi sama Allah ditakdir juga punya mulkan azimah, tapi tetap apa? Soleh. Wal maqalah tusania tu tema kalah sing kedua iku anbadul hukama rahimahullah. Teano dawu arbaatun hasanatun. Walakin arbaatun minka ahsan. Arbaatun de sifat papat menal fisoli sing boro-boro tingkah hasanatun. Bahwa tikang aran hasanah cuma perkara ya ta'ala kang dadi gumantungan di kelan mafal mahfuz pangalaman. Bahwa timan pikir omnal hasanah maksudnya hasanah al hasan itu mah perkara ya ta'ala kang dadi kemantungan di kelan mafal mahfuz pangalaman fil ajili dalam zaman saiki wasawab dan opo ganjaran fil ajili dalam zaman itu. Jadi ya ta'allaku fi madhu fil ajil wa thawabu ya ta'allaku fi thawabu fil ajil kan sumber.
Walakin arbaatun tapi neutai papat minha sangking ikilah arba'i kuasanul wa'i. Walakin arbaatun tapi ne papat minha sangking arba'i kuasanul wa'i. Siji al haya'u bisinan. Wawa te haya iku ingkibadun nafsi iku ngekang diri min sa'in sing perkara. Adzoran krana wedi anil launi krana jibaidu fihi ing dalam amar. Darani isin itu menahan diri supaya dia tidak malu melakukan hal itu. Tapi gak sampai haram. Pastinya menahan diri dari sesuatu yang enggak haram. Misalnya kayak menahan diri sama zina itu jenisnya wajib, nama? Wajib. Tapi menahan diri sama jaluk wong liya padahal gue cukup, lah itu jenisnya apa? Kaya, nama? Kaya. Jadi kaya itu kalau kalian balik kira nyolong razino jenisnya bukan kaya, tapi kewajiban, nama? Kewajiban. Tapi nak gue gak jaluk konco, gak ngel-ngelo konco, gak murahan aja rojo, gak tomal, lah itu jenisnya kaya, nama? Kaya. Al-haya minar rijali utai sifat isen sangka wong lanang hasanul wa abi walakinahu minal marati wa asanul wa abi wal adlu utai sifat adil itawasutut sing tengah-tengah binal ifrati antarane pepeko wa tafridi lan sembrono supaya manane sami nuduh jarane adil iku boros ora irit ora medhit ora boros ora wae separuh tengah-tengah mingkul ya hadin sange saben-saben biji hasanul wa walakin auta tebene te adil nal umaro iseng boro-boro penguasa ing wilayah itu sing sing kekuasaan waktu ya. Tobat te tobat rujuk dikse bali ila wa maring Allah taala. Iku ya halu, iku iso ngudari apa to? Bi khali, bak napa ya? Bi khali uqdatil israri, kelawan ngudari bundelan burung anil qalbi sange ati. Sumal kiam mengkono di jumeneng dikuli hakin lan saben-saben hak lillahi ta'ala kedhe Allah ta'ala. Utai tobat minasehi sange wong sing wis tuwa iku hasanatun aku. Wong wis tuwa iki apike tobat ora macam-macam. Tapi walakin tetapi nete tobat minasabi sange canom wa asanul wa aku. Ijek nom kok tobat itu luar biasa. Tuwa tobat akeh tunggal. Wal judu telomo. Ifadatuma. Tegese ngekeki faedah perkara, memberikan perkara yang bagi kang sayujo koma. Lali iwadin ora kok krana golek ganti. Minal agniya sing pro-pro sugih hasanana. Wong sugih lomo iku apik, walakin tetapi nek sifat lomo minal fuqara sing pro-pro fakir hasanul wa apik. Wong sugih lomo iku apik, apik menan wong fakir lomo. Ya mau nek fakir nama-nama ra iso lomo. Wal makola te makola asali satu kang ketiga en bagi hukama radhiwan arbaatun te bareng papat tu kopi khatun ae. Bahwa teng utai mal pikir menal kopi hayu ma perkara ya taala kang dadi gemantungan di kelam apa adam apa wadonan cara kene apa mana kritikan itu wadonan fil aji ing dalam saiki wal iko bulan gumantung apa siksa fil ajali ing dalam sumber ini fil ajil bukan fil ajil. Saja nih fil ajil, untuk sumber itu bahasa Arab itu ajil, bukan ajal, bukan kata mau, sing tengah Arab kan ajal, fil ajil gitu, bukan fil ajal itu apa? Kurang hamzah panjang gitu kan. Di sing mana nih sumber itu apa? Ajil itu tempo. Laki arbatan tetapi ini utawi papat minha sangking ikilah khoslah. Akbahu iku luweh elek. Siji adambu al-ismu. Adambu te dosa ismu tikse dosa menasabi sanging kanom kok bikon elek. Dosa canom wae elek, tapi wa menasai hilang sanging wong tuwa akbahu wae elek. Yang perapatan juga cawe itu canom wae elek, nang tuwa tambah elek. Mbak sepeda motor kebut-kebutan itu canom wae elek, kok menawa wis budo wae ana semur suwi itu jodoh konvoy Harley aneh-aneh. Adam bu minasyabi kopi kurma minasyak akbar. Wal istighalu itu mumpul di dunia kelan dunia bi amti ati hati sekalan enak-enak dunia menal jahil sing wong bodho kok pikun elek. Wong bodho nak seneng dunia berlebihan elek wa minal alim lan saking wong alim akbar elek. Bangkune sing alim ribet ngurusi wong tambah elek. Amaru ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man istada ilman man disapane wong istada tambah sepuman apane ilman ilmune walam yastad lan ora tambah sepuman fitnya dunya dan apane kepingi lam yastad minallahi la buka. Wong tambah ngalime mek dunya kok tambah ora seneng. Wong tambah ilmune tapi ning dunya ora tambah zuhud iku ora tambah maring Allah kecuali jarak jauh. Dene nek tambah ngalim kudune tambah gedhe. Gedhe dunya wae ora
Orang tahu dunia ini di dunia tapi kanggo akhirat. Tapi orientasinya akhirat. Awal mulai tahu yang hati sobat ilami mengilami. Wataka suruh tawi aras-arasan fitoati dalam doa. Muwafaqati amrillah tegese aras-arasan nyocoki perintah Allah. Injami nasi sayang sekalian manusia kopi elek. Aras-arasan ngelakoni toat. Siapapun melakukan itu elek. Tapi wa minal ulama ilan saking ulama. Watola batilan poro santri aladina rupanya mengakai ya tubuna kang boleh isokoladina ilmu akbahu luwe elek. Wong bodoh aras-arasan toat luwe elek, tapi nak ulama santri kok aras-arasan luwe elek. Kalau sing terkenal terakhir, wataka buru te wong sotai sombong menal asnyai sing berobong suke kopi kono elek. Wa menal fukara sang kere akbah luwe elek. Kere kok sombong, wong sombong suke luwe elek. Apa meneh wong? Woi, santri popo amene prapatan, aku serang arah buta wong. Wes masya. Ya, aku melarat sombong pada just terus luar biasa. Bujune elek semua, serono kok buju. Tapi semua elek dhewe umum wong ayu gitu jadi bangga. Sombongnya melarat itu lucu. Kalau pada terang normal lagi masalah keseimbangan fatwa ini mendesak ya, karena sekarang tuh banyak kiai yang sudah tidak banyak baca, sehingga tidak punya keseimbangan fatwa. Itu bahaya kan umat akhirnya radhi pilihan. Jika sampai fatwa itu wong mocone rake, begitu kan nabi ini wong rake. Kalau orang kalau balik mari dan kitab usia untuk barokah Imam Ghazali, nanti kan sampai begini. Inna Rasulullah bu Isa, ketika Nabi diutus ubinal asmiya wal fuqara, wa bina sawahibil manzila wa bina kata wa kata perang. Nabi ketika jadi Nabi itu orang kaya sudah banyak, orang miskin ya banyak, pejabat ya banyak, orang gembel ya banyak. Macam-macam. Dan itu da'ahum. Mereka Nabi mengajak mereka itu dengan satu cara, yaitu as-sujud ilallah. Kabeh tidak sujud, tidak sombong. Tidak ada misalnya Nabi dakwahne wong sugih kon ngilangi sugih, dakwahne pejabat kon ngilangi jabatan, itu tidak. Imam Ghazali ngendikan panjang. Karena Imam Ghazali tahu betul. Andai kan semua fatwa kayak Abu Dhar gak ono zakat, kamu ke uang duene sing dipangan sih. Lalu jenis hatmul Islam ngurubono Islam. Wong Islam gak disak risok larat kabeh terus dikuasai Cina, dikuasai wong kafir apa saja. Itu pengen wong Islam ditindas Cina, ditindas wong kafir buruh kabeh. Pengen. Zillah kamu niku Islam. Aku yo cuma mendorong Islam ke dunia, kok akhir orientasinya dunia yo repot. Hanya mau jadi ngendikan, sudahlah. Afalu jami'i sahabat itu pilihan mereka dan kita yang penting yang mesti Nabi anti itu ya maksiat, apa? Maksiat. Makanya yang ada Nawiyah jelas kalau sahabat melarat takok ya Rasulullah, kalau gada tonggo zahab ahli dusur, kalau gada tonggo pedagang kaya, kalau niku iri, kenapa kok iri? Nah mereka ya pedagang, ya sumuna kama nasum baik, kami saluna kama nusalli wa ya sumuna kama nasum. Terus pedagang sugih lomo. Yo poso, yo sholat. Jadi orang melarat itu kadang kurang ajar. Jadi kepinginnya itu juga senang sodako yo rapati sholat. Kendini rakalah sholat teman-teman. Paham ya? Lu jelas nih hadis gua orang melarat mau kan kepinginnya itu. Dia kan sholat, poso sholat tapi raiso sodako, rumah ya. Terus dia tonggo suga pedagang sholat, poso, yo sodako. Lah si melarat iri, maksudnya iri kok. Poso apa iku? Paham ya? Terus pulau sepundi, pasti pulau sepundi nyanyi ganjaran sedekah wong pulau melarat. Terus cari dewi Nabi wong ini yang mau tasbih, apa sholat dengan tawaf lurus, berdoa takbir ini. Wes, iku abis sedekah wong sugih ganjarannya gede gue. Semenang wong melarat. Barang seneng sih wong sugih keliru krungu wiridan iku maca pisan. Berarti sing digo poin ngalahno sugih iku ya dua juga ya masing itu si Sugeng ngakoni juga itu nyatanya dilaporan Nabi wah ini kecelakaan coba poin yang saya miliki sing gonya ini wong Sugeng ternyata Sugeng itu yang mau juga Nabi ora komentar ya sih gua fatul di pengiran maksudnya artinya itu ya berarti tuntas maksudnya itu mari gue tuduh ya Allah si Sugeng mau sholat teman-teman ben poinnya itu sama gue mau Sugeng sholat poso jeblok ya wiridan kan ngono. Lah wiridan iki sing jurus Nabi dongkrak poine sing larang. Jebule sing sugih krungu hadis
Wiridan kan kon wiridan. Bisa lapor nek Rasulullah ternyata togoku wiridan juga. Iya iki gue nyanyi piye nek. Terus iku fadole pengiran ono wong kabeh ngono. Soalnya aku jadi nabi deh, saya ini suka karena iso. Tapi intinya aku gak masalah. Penting ojo happy saya. Penting ojo happy saya. Kena fatwa fakir berlebihan. Terus uang Islam sih bukan zakat itu sopo, bukan haji. Ngomong nak kabar sepi rame pak Vatikan gue ya bengok-bengok. Memang usul besar. Imaratul Masjidil Haram berdoa. Nah nanti Masjid Haram sepi. Terus gue delok Vatikan rame sing dosa-dosa. Gue melok kedosan mergo fatwa menfakirkan cara masih. Fakir orang Islam dari ziaratul Masjidil Haram. Adalah imaratul Masjidil Haram berdoain kanggo sing mampu. Bagi kifayah kan hukum dasar ya sausé sing mampu orang tertentu yang menjadi berdoa. Wong yo mikir, marah yo akeh. Mungkin gak ono visa. Ane sementing ngaji ku fatwa iku jogeman sitok terutama tentang masalah furu'i. Soalnya ono fadilah imam fadilah ngene-ngene mergo nanggung salah imam. Terus kowe ape dadi imam kabeh sing gelem makmum sapa terus ono fadilah adzan ngene-ngene terus kabeh adzan kabeh. Ya ora ono ngono adzan yo ono fadilah imam ono fadilah dhewe dadi makmum yo ono fadilah dhewe. Ora ono fadilah yo ora jamaah. Wis iki aneh-aneh. Nah delok fadilah adzan yo ngalang-alangno imam, fadilah imam yo ngalang-alangno makmum. Tapi piye-piye sing kecelok iku kabeh baru kae makmum. Ora ana imam kecuali ono. Mulane ana fadilah imam ngene-ngene wis entekno oleh ngomong. Aku nak ra makmum kowe tetep kowe ora imam, wis cangkeman meneng. Pak dadi ono wong kok fadilah imam ngene-ngene ngomongi wae. Lereni oleh ngomong lereni. Wis ngono-ngono lah tergantung wujudku. Misalnya aku gak makmum tuntas. Ono wong ukul dadi imam fadilah nak pas tengah-tengah salat tinggal. Wis entuk pek dhewe fadilah. Mergo nek salate langsung berstatus munfa. Mana sing seimbang. Kabeh ono fadilah iki. Gak usah berlebihan. Mana ngaji, sing jelas Allah nyebut wong soleh dan di antara wong soleh itu sing melarat ibadah, sing suka ibadah, sing melarat ya wong nanti digambar Quran la yastati unadurkan fil ard sampai tidak punya kemampuan aktivitas di bumi saking melarat kabeh lho. Tapi ono sing suka nganti wa atenahu mulkan ya kabeh diciptakan Allah dan semuanya itu orang-orang soleh. Ya kita enggak boleh memilih salah satu tidak. Mengenai kulon semua nang Imam Syafi'i itu mau luar biasa. Imam Syafi'i itu nak ngaji Quran ya. Apa nak kepengen ahli tafsir sing fikih itu ngaji Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nak ngendikan itu luar biasa. Beliau itu kalau mencontohkan Quran itu enggak di babnya, tapi uang mesti paham. Misalnya begini, ketika dia ditanya, bagaimana hukumnya nikah? Beliau jawab sunnah. Sunnah. Kenapa tidak wajib? Karena udah nikah kan mungkin zina. Sing haram zina, ora kok terus nikah itu wajib. Ngomong nikah zina ya dikritik, tapi Nabi kan menghentikan faman rohiban sunnati falasami. Siapa saja yang enggak nikah itu enggak ikuti sunnah. Jadi sampai itu kalau cek apa takbir. Dong inna wa ta'ala dzakara 'abdan sholihan wa dzakara annahu lam yan. Allah ta'ala wa sayyida wa hasura wa nabiyyan. Allah nyebut wong soleh dan tetap disifati soleh. Padahal wong iku hasur, tidak nikah dan tidak punya keinginan syahwat be wong itu. Apa sing raro Nabi Isa iku gak nikah, Nabi Yahya juga nikah. Toh Allah nyifati mereka tetap wong soleh. Itu menunjukkan anak nikah itu gak perlu aneh. Jangan wong. Jadi itu hebatnya Imam Syafi'i. Jadi ketika dia dikritik, Nabi kan ngendikan faman rohiban sunati falasun. Rohiban nanti gedeng itu mau orang nikah, orang nanti gedeng. Kecuali gini gak nikah terus bikin pergerakan gak nikah, ini sudah berarti benci karena dia menentang gerakan nikah. Bang, ya? Dia tidak nikah, ada nikahnya sendiri, loh. Karena alasan tertentu. Tapi ya sing apik nikah kowe apik ya. Tunjukno nek payu lah paling kan. Yo Pak. Mergo nek kowe anut sunah Rasul ora kelas. Nabi nikah iku kanggo ngegah-ngegahno anak putu sing saleh-saleh. Kowe kan enggak mesti. Ora usah ngono, kowe tunjukno kono kita iku.
Imam Syafi'i jawab ngono to. Inna wa ta'ala dzakara abdan sholihan. Allah itu menyebut kaulah sing saleh dan sifati dia itu tidak nekat. Beliau baca wa sayyidu wa hasura wa nabiyya. Ada orang nabi disebut sayyid, nah itu tuan. Wa hasuran dia jauh dari perempuan. Oh, tetap disifati Allah saleh. Umpama orang nikah itu asbabul fiski, tentu orang ini disebut jadi fasik. Ternyata dia ada nikah tetap berstatus saleh. Berarti syarat saya saleh orang kudu Imam Syafi'i. Ya sama seperti gue misalnya orang suka gue elek-elek ini, elek ya Allah nyifati orang suka tapi tetap disifati orang sing diberi kehormatan. Ma'atamu wa min fadli. Dan itu sebagiannya berbentuk fakot atena satu wa atena umusan. Jadi itu cara berpikir Imam Syafi'i. Jadi misalnya Imam Syafi'i berpikir ya sudah seperti itu. Inna wa ta'ala dzakara abdan sholihan wa ghaniyan ka Sulaiman wa dzakara abdan fakiran wa sholihun misalnya ka Ammar wa Bilal wa dzakara wa kata Imam Syafi'i cara berpikir Quran sederhana. Tapi gampang itu tadi. Allah nyebut wong sugih tetap saleh ya ono kaya Sulaiman Daud. Kiri saleh ya. Saleh kawin ya ono, saleh ra kawin ya. Artinya semua itu tidak menghalangi status Allah saleh. Wal maqala tu tema kala Arabiah itu kan kami papat ini. Kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al kawakibu te perbintangan iku amanun dadi aman dadi pengaman li ahli samai maring ahli langit. Kaidan tasarat mangkana liyane jeblok apa kawakib. Ya tafarraqat jeblok apa al kawakib. Karena mengkono apa qada kerusakan. Mriki maknane qada niku sajane qada maknane sebatas keputusan. Tapi yang dimaksud memiliki kodok kerusakan. Mereka kodok sing tak diah neng Allah. Eling-eling. Pokoknya nak lafaz kodok tak diah teng Allah, tak diah dengan Allah itu maknanya kerusakan. Atus rohibah nih. Rohibah itu maknanya sing seneng. Paham ya? Tapi nak tak diah bean jadi maknanya gede. Paham ya? Rohibah an sunnati berarti gede nggak seneng. Jadi, tapi nak tak diah gak anggo an maknanya seneng. Kayak waktu nana rohibah. Misalnya at-targhib wa tarhib, mana ada at-targhib nyenengno ngamal. Bahasa Arab ya lucu. Mana angel ngaji wae, ngono nganggo terjemah iku dadi ahli tafsir carane ngaji wae. Terus ngaji 10 tahun ora mesti alim. Mbok tambahin 20 tahun ya ora mesti alim. Mulane bener do boyongmu, ora mesti wong alim. Rene wae maksudnya. Maksudnya wis nek ora bakat wis aduk dadi pengikut. Tapi ya syukur-syukur iso ngalim. Maksudnya nganti alim itu angin. Maksudnya orang mulai saiki mulai bisa. Bisa alim-alim jadi sopo. Angkatan Basim terkenal alim ya mau Basim bawa kapas bawa Mbak Fakih tetap pernah dihitung. Ada sih kan. Orang beruang alim keselengnya tong alim. Ya kan. Bukti so diapalo jumlah wong alim wong alim mulai kuno yang minori. Zaman Imam Syafi'i sing alim Imam Syafi'i Ahmad bin Hanbal Sufyan Ats-Tsauri itu pernah dihitung. Wong alim mayoritas jumlahnya 1 juta, bingung begitu. Ada yang bodoh itu hebat, mayoritas no. Hebat, kalau luar biasa. Angin kan, mulai kalau orang senang orang alim terus fatwa itu rasa senang. Tapi nak jadi orang soleh sakit, tanpa alim jadi orang soleh bisa. Cuma nak fatwa harus kita lawan, nggak boleh. Fatwa itu jelimet. Misalnya kayak gini, ada orang baca Quran satu tok, innama harrama alaikumul maitata wad dama wa hamal khinzir. Dia cerita, yang haram itu hanya batang, daging apa? Daging. Terus dia misalnya terus berpikir, nak mau tikus cindil halal. Orang nonton Quran nak cindil itu haram. Lah Quran bakal cindil nganggur tapi masalah percindilan itu. Imam Syafi'i darahnya cindil itu haram, senajan ora disebut ning Quran. Lah Quran anak nyebut sing haram apa? Cindil, coro, apa nah? Wah, ya Qur'ane ra bek. Ya bek to 17 iki haram notok iku pira. Quran mau cukup nyeritakno sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya Kanjeng Nabi ku piye? Wa yuharrimu alaihimul khaba'isa. Alladzina tad'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muru bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yukhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Termasuk sifatnya Nabi ngalalo pakanan sing apik ngaramno sing jijikno. Mana ngaji Quran udah separuh, enggak ada di Quran sinden, enggak ada pokoknya maca.
Lungkaruan sifatnya Nabi wa yuharrimu alaihimul khaba'is ngaramno kewan-kewan atau barang-barang sing jijik. Jika Quran ra perlu nyebut ngaramno tledong cindil gak perlu anggar dijikno itu. Jadi ra oleh wong kok nang sing ngumbeli dhewe. Mergo ngumbel iku menjijik. Nah misalnya terus nak ngono ngene Gus. Sing jijikno haram sing bagi wong sing jijik haram sing ra jijik halal. Lah anak pancen ngono tenan, ya kudune dekne jawabe ngono. Cindil nak sing jijik haram, sing ora jijik halal. Tapi nyatane jawabe ra ngono ya mergo ora pati iso. Iki masalah. Tentu ukurannya ora kok sepihak subjektif. Nah subjektif yo repot. Bejo Sumanto atau jijik popo. Ora ukurannya subjektif. Kowe rugi dadi wong priyayi, pasti banyak yang haram. Ya kan? Iya, karena aku yang priayi kan banyak yang jijik, akhirnya banyak yang haram. Jadilah Sumanto biar halal semua, karena dia tidak pernah jijik dengan apapun. Walau pernah ketemu tiang yang pengacaranya cuma itu ceritanya dulu tuh. Wah, Sumanto itu hebat, Bapak. Saya ini pengacaranya bangga saya dengan dia. Jadi di penjara dia tuh ada satu kamar juga dari ceritanya ini bodoh nih bor. Pondok nih kamar itu ini kono pembunuh. Dia kan orang pembunuh, mau mangan. Singkat cerita itu, wono kayak mau cek. Ikut jadi, konjolnya sing kamar lu kondo ketua LP Pak. Mohon sekali saya dipindah dari kamar. Padahal pembunuh. Kenapa? Takut sama tidur tahu-tahu dimakan. Jadi ketua kamu tuh pembunuh kok takut? Jadi wah kali ini beda. Rata kayak cekal terus mikir. Sampai ketua LP ini gujuk-gujuk. Mohon sekali sama. Jadi uti-uti nanti ini turun terus. Artinya gini, bisa jadi selobat sama Pak Sumanto, istri timbal itu. Iya, saya jadi penceramah. Iya. Mana saya coba kan dengan. Jadi artinya gini, kau tak balik ini mana? Kira iso terus nafsiri Quran mentang-mentang mau ayat innama haroma itu kan innama itu kasar hanya mbahmu. Nah neng ayat itu innama hanya tapi Allah nyifati sifatnya di antara sifatnya itu harimu alaihimul khaba'is mengaramkan sesuatu yang menjijikkan. Tentu ukurannya itu orang waras. Saya kira orang sak dunia buat apa? Wong paling rapiailah buat apa? Cindelu di Cina atau orang. Umbel di Cina tau ora, kotoran sapi di Cina tau ora. Wong mesti jawab jijik. Saya kira Indil gak di Cina, ini ruangmu tamu hiasi be cindil. Kamarmu turu hiasi cindil kan hiasan kan gak menjijik. Dan apa yang mau tenang ya rontok mau. Jadi intinya gini loh, akulah itu ya rasok. Nah ini cerita, saya ini kan ngomong dengan sentimen ahli tafsir. Artinya kita punya kepentingan meluruskan Quran. Nah, ndekne fatwa wae dhewe tapi aja ngatasnamakan Allah dan Rasul. Kita sensitif justru karena Qurannya bukan karena fatwanya. Kalau fatwa itu sepele orang salah biasa. Enggak atau misalnya bukan fatwa ini keliru, aku ora tersinggung. Tapi wis keliru kok muni Allah Ta'ala tak lawan nganti akhirat. Karena ini mencatut. Paham ya? Beda lho, beda kan keliru-keliru model. Kue pacaran itu ya haram, tapi keliru-keliru model ini. Tapi nak harus pacaran terus dari luar jangan aku suku bawa kok. Ini tidak pacaran, gue sini taruh. Tak lawan kali mati tak lawan. Pacaran nah, air rasa nyadot. Menurut maksud paham? Kue nak apa mangan jidil mangan naik, tapi rasa mau ayat. Maksudnya menurut? Paham tak? Paham kan tuh? Enggak makanya ini kan sensitif. Kenapa melarat aja, tapi rasa darah gerakan melarat kok Abu Dzar rasa mon. Setelah di Sulaiman cek suka enggak coba. Kalau jini ala dibuang ngomong ini. Tanya aku, rumang sanung suge soleh ra ono apa.
Lho iya cara aku dadi Nabi Sulaiman sifat malu tak nyekli jenazah dia cekli apa? Sulaiman apa ngomong wong dene di jenazah dua iki. Sekali goreng. Ya wong koyo ora ono sugih. Semua. Tapi bodoh misalnya kau syaratnya soleh kau suka yo pri wabule aku marah. Nah contoh akhirnya betas kau suka. Wabudar, sepaling ngeden wabudar aman tidak sampai sekolah. Lalu marah kan sih. Lalu marah dia ngomong apa tuh? Sesuatu. Orang marah kan. Kalau nanti ngitung marah dia sahabat menang marah itu dari jauh berdua. Jadi orang Arab itu beda. Orang Arab itu mulai demo pensita, mulai marah Arab terus piye. Kami dulu Palestina terkenal marah dijajah Israel, gitu. Sampai nonton TV. Orang Palestina orang wahyu masih Ibina yang berisi pemuda ini ganteng-ganteng menang marah. Pakaian ijek salru wabi suape itu rumah. Orang Palestina marah tahu suka. Betul yang TV suka dipikir ini. Gak jawab. Lainnya rumput sih pakaiannya rumah ya gak keren. Kemarin dua mau sepatu, kue muni suka sandalannya nanti ngecap. Itu mana tuh orang itu planet Indonesia itu hebat tenan. Bos mana? Jadi kemarin tuh kayak kopi itu sekali. Wah, semua di kerak terus. Ya Allah, di finish bulan itu. Aku yakin, wong Arab ora ono ana melarat super ora. Ono melarat kualitas super ora ono wong Arab ora. Karena ada di bedo kan Arab. Wong lak sering ngaji hadis, sinau hadis. Jadi Kanjeng Nabi itu zaman melarat. Iku nak ngendikan aku iku anake wong melarat. Aku mau aneh wong wedok sing tak kulul kodir. Aku aneh wong wedok sing mau mangan dendeng. Jadi mangan dendeng itu mau. Jadi mau dimarat itu sih. Aku ibu aneh wong marat. Wong ibu gue mau mangan dendeng. Ayo jajan. Oh no marat Indonesia cek kelar mangan. Jadi beda logika Arab itu. Terus akhirnya contoh mana? Tasod daku walau firsana sate. Kalau sudah kau senajan tuh mak sak sikil pedes. Senajan, sikil wedhus itu disebut apa? Senajan. Kue di sodako sikil wedhus. Sodako yang suka apa marat yang Indonesia? Ono wong sodako sikil wedhus, orang Indonesia suka apa marat? Nah neng Kanjeng Nabi gak, kue sodako sidik lah, senajan tuh sikil wedhus. Kita mau sodako sing sidik. Nah, itu, jadi marat Arab, marat Jawa. Iya, orang Jawa. Jawa itu Mas, warga niku melip wong akeh. Marat biasa wae nyelip 500 tahun, nek marat super yo. Marat biasa wae sakmono. Mak kulon kepengin ya. Kena ngaji Quran iku niku kula, maksudnya iku ayat Quran sing sejenis wae. Jadi misalnya tentang kewan sing haram, mungkin nak nih nama haroma mau nyebut celeng, mungkin. Tapi nak nih surat liyo, memang surat itu gak madzun mawadil halal wal haram. Cara dohire itu tidak bab halal haram, tapi justru dimasukkan bab sifatnya Rasulullah. Sifatnya Rasulullah itu wa yukhilul lahumut thayyibat, sing halal barang-barang sing enak sing maslahat. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, sing haramno sing izin. Mulanya Imam Syafi'i yang diikuti semua ashab seluruh dunia. Babul halal wal haram terus disebut hewan sing haram sing alamati fisik satu. Misalnya dinabin sing tarik, nah jenis burung sing ramanya kuat. Lalu di luar itu semua ada mastahbasatul arab yang orang Arab itu bilang itu menjijikan, dan orang Arab sing terpelajar min ahli sarwah yang orang itu wong priai. Kalau itu mereka bilang jijik berarti. Saya ini ngono wae. Wong Jawa normal itu orang cacing kira-kira muni jijik to. Orang muni jijik mau nggo hiasan kamar. Tapi nanti ya sudah kita mengatakan jenisnya jijik, maka kita yakin itu haram. Nah nanti kalau misalnya ada madhab lain yang ulama nggak asal ulama,
Kalau nggak ulama ada madzhab lain wong lindur, Pak. Begitu kan. Kalau terpaksa kita menemukan ulama yang mengatakan itu boleh, itu bukan maknanya boleh harus kamu makan. Nah, muni halal di zaman ulama di situ ada beberapa kepentingan Islam. Sing pantes itu darani halal, tapi tidak mesti urusannya dimakan. Misalnya gini, itu orang ngaji muake aku. Misalnya gini, ini yang nyata. Ada kambing batang, ngerti batang? Batang itu nggak disembelih, dibuang ya dibuang. Nabi melaku lala lewati mau gendong batang. Nabi itu orangnya kan halus, nggak suka mubadir, tapi ya nggak suka kasar. Yang itu udah sopo batang ya Rasul. Hal lantafa tumdi hadiah, bu ulangi dinggo iman. Sahabat tak inaha maita ya Rasul itu mun batang. Terus hal ada bastumu, ya batang yo gampang koyo di sama. Oh di wong Arab, itu wadah itu ngambil aku kulit, wedhus kulit. Jadi sahabat wedhus yang mati mau dinawa, dikuliti di sama. Artinya apa? Ketika Nabi bilang dimanfaatkan, nggak harus dimakan, paham ya? Paham ya? Mau di sama, nah sama untuk manfaat, apa? Jadi sama. Misalnya ada ulama ingin manfaatkan cacing, ya mungkin ada kepentingan tertentu, ya mungkin saja. Tapi coba terus suratul masalah dipangan. Sampai kok agak muni halal kok pikirannya. Lah anak pikirannya agar barang suci ku halal, ya saya ini malah sarong. Orang mulai sarapan sarong, itu halal yakin kan? Sarong kancing barang halal. Tanamnya konti, kadang ora, ayo najis ora, jijikno ora, ayo. Wah, kancing kelambingmu jijikno ora. Juga, wah itu menarik terus pangan. Paham? Oh, orang gelas wapi menarik juga jijikno, tapi kecokoti. Makanya kata Imam Syafi'i, kabeh ukurane atau bi'a asalima, ukuran mata sing nur. Karena ukurannya subjektif ya mau sing baca semua. Mergo di depan dia enggak ada sesuatu yang menjijikkan sampai konco kamare wedi dipasang. Kalau nanti ketemu pengacara itu waktu dia sebelah sarane wedi. Biar gak bawa Pak, iya sampai di mana. Termasuk kenangan dari dulu nanti ketemu pengacara. Gue ada cerita bangga dia kenal. Kebanggaan. Aku bangga. Ono pembunuh yang wedi ini bangga duit klaim yang pembunuh aja. Oh, aku ora bunuh dak kowe lah yo wedi. Dari ketua lapas saya guyu ra barbar. Pembunuhnya gua akan maco gua orang tatonan. Mohon Pak, si bidat. Ternyata takut juga. Alhamdulillah saya istirahat juga apa? Pengiran akan sana. Unfayak benar. Wala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al kawakib. Jadi kodok mana nabo? Nak mutaati be alam mana ne rusak. Paham ya? Katus rohiba nak mutaati an mana ne ket. Nak liane an mana ne sen. Paham ya? Karena mengkono bal kodok wopo kerusakan ya hukmul ilahi itu bisa keputusan pangeran wala hisama yang atas saya ahli langit. Mana temui disebab no. Diterangno mineng minil gayan. Kodok itu apa? Minal invitor saking hancur. Watoyi lan kalempit. Wa mutil malaikati lan matine malaikat sia ing dalam sama. Yang gerlintang hancur kabeh wis ahli langit wis kacau. Langit rusak, dilempit, malaikat-malaikat sebagian itu ya mati. Ya kados takbir ngeten iki lho. Pokoke sampeyan nak lintang ceblok malaikat ku kabeh do mati. Muni kabeh ku goblok dul. Senajan to ana takbire muni kabeh ku goblok. Malaikat panitia kiamat yo ora mati lah sing terus acara kiamat sok. Dadi ngajiku sing khatam. Dadi misal nak lintang do ceblok ono takbire nak malaikat mati. Terus kowe muni kabeh ku goblok. Iku malaikat awam, malaikat masal iku mati, malaikat panitia juga mati. Yo ngurusi romper kok mati terus. Paham ya? Lu percaya ta ora ya? Karena panitia kiamat terus mati terus biasa terusno setengah-tengah iki sapa? Mau malah nek hadis-hadis kalau mau tentang takok iku kabar malah lucu.
Kan malaikat itu semua awet nggak mati-mati itu kan sewolu. Terus masyhur mati bumi langit entek kabeh terakhir karek aras. Aras piye makhluk ijek tapi singgasanane pangeran. Aras tok ijek. Ane pas dina kiamat itu istilah pangeran wayahmilu arsyarab bika fawqahum yauma idzin samania. Makanya ketika kabeh hancur itu mau aneh malaikat wolu tok mergo membawa aras. Ada walu plus panitia kiamat ke Israfil barang ijek liaran ijek mlaku-mlaku ngono. Israel itu ya mati, tenang aja di dalam kiamat santai. Gua berbicara nih dia, gua berbicara nih janjur kan. Manggut tidak apa. Singkat cerita itu, wes karena Allah memang ya agak butuh aras sebelum aras juga Allah sudah berdiri sendiri. Al-Qayyum Qiyamulu binafsi aras pun dihancurkan. Karena jangan kira Allah itu butuh aras, Allah tidak butuh apa. Malaikat patah di kabeh pangeran. Terakhir Israel, tak kok itu pangeran. Israel itu saya naik dewi. Wes tugas sempat pun gue sentak saat itu zaman kau cabut kan. Si ono sitok, sinten bisa kula cabut deh. Kowe. Nak wes dari mati kabeh. Si ono sitok, sinten kula cabut. Kowe. Lah terus putih cabut dewi. Coba dewi waktu sidik sot larang, gak diterus. Pengen deh, mau kan aja kau laku mensak enak. Lah boleh kertas ya Gusti. Wah, serempet saja itu ada. Ngaji, bos repot. Kan diterangno saiki serempet. Masyhur, warung dene nyabut bola-balik loro. Jadi muni Gusti umpama saya tahu nak tidak berjawa loro. Nyabut kabulan jenengan sing mungkin boten sepan-pan. Dari gege gloria tak mulai ya Allah, roy kok sombong bentuk Gusti. Mulai saat niki, kita berdiri peradaban mulai. Jadi ketune aku sombong. Apa tidak ngerti saya gini? Ini nanti akses ya. Jadi ya artinya nak nuruti takbir kalau ini kena orang tentang wis jeblok malaikat do mati. Malaikat yang siapa? Tentu tidak semua malaikat. Sama ketika wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat yang protes itu tidak semua malaikat, malaikat awam. Tentu Jibril, Mikail, malaikat papan atas tidak ikut protes. Jadi yang protes nih gue cerita Nabi Adam diangkat khalifah, malaikat protes, malaikat awam, orang koyo Jibril, orang koyo Mikail. Itu masyhur ning tafsir-tafsir. Mergo Allah duwe adab dan bahasa Arab yo diadab nak tokoh itu ora dihitung masal, tapi dihitung disebut khusus. Ini contoh gampang ini, misalnya aku digawe. Rogen teko, Mustafa teko, Abu teko, Rogen teko, aku mesti ja'an nas, manusia teko. Ketika Mbah Mun datang, enggak mungkin saya bahasakan ja'an nas. Mungkin enggak orang yang saya hormati saya bahasakan ja'an nas. Itu aku bilang sak wong-wong do teko Mbah Mun yo ora. Enggak mungkin Mbah Mun kok masuk patah wong-wong. Orang yang dihormati misalnya di acara presiden teko kowe muni ja'an nas manusia do teko. Tentu kamu akan menyebut untuk presiden kamu sebut khusus. Sama, ketika malaikat protes tentang pengangkatan Adam, Allah hanya bilang malaikat. Tentu tidak memasukkan khawasul malaikat kayak Jibril dan Mikail itu dari ulama. Karena nggak mungkin dalam konteks tertentu itu. Mungkin wani misalnya mondok nih Mbah Munawir, Mbah Arwani, tani Mbah Mun, tani aku. Baru kau tidak, baru ketemu wong. Masa ketemu kiaimu, ketemu wong. Oh santai juga. Mulai itu lazim nih ilmu tafsir itu lazim. Jadi malaikat papan atas ini terpelajar, gak mungkin ngendikan atas alufiyah. Ini malaikat awam. Wong awam nih tinggal nih protes. Kodo misalnya ono ayat innal insana khuliqa halu'a ayo awam. Orang awam alimnya ada seperti rokok. Innal insana khuliqa halu'a kabeh manusa digawe ngersulo. Mungkin enggak Nabi punya sifat seperti itu. Enggak mungkin jika Nabi tidak masuk di sifat manusia yang seperti itu. Wes kok dari ahli tafsir. Lalu juga gemang ngaku ahli tafsir aneh. Paling enggak udah sinau kitab sak foto-foto terus rasa seneng buku para pangeran macam-macam sebab orang harus penggemar itu. Gue yang di suarga bodoh daripada dia berdiri sendiri fatwa melingkar gak karu-karuan begini. Tapi dia rasa hasut ya biasa lah, kenapa? Biasa. Cuma kalau ngiling, kalau tidak mudah
Saya ini ngomong atas nama sentimen ya, karena tadi Quran itu ahli ilmunya dalam sehingga butuh dianalisis secara dalam. Sak saya saja bisa begini itu yang bukan ulama-ulama ini. Saya ini dora pinter dari mustaqil, mandiri, bisa istihad juga. Pasti ngawur sendiri, orang istihad sendiri tapi ngawur sendiri. Karena ini nak nuruti takbir ya nak takbir minal infitor wa tali wa mautil malaika fiha. Kalau lah bintang do coblok malaikat yang di langit mati. Tapi malaikat yang mana? Pasti malaikat umum. Masa panitia kiamat melok. Israfil ngalang itu jago trompet. Tak mati ceplok trompet itu malah sembrono, malah repot kabeh. Jadi Israfil nanti saya ini jadi trompet semua. Mesti ibu hendak, mesti umut ya. Jadi kayak gini siapa? Istimewa tu. Kau mana? Korang. Misalnya ini trompet pertama terus semua. Lintang ceplok dari dua melok mati, kan? Gue sempat pojok kono rombar wae. Orang sanggup, jadi eleng-eleng. Yang buat Arab itu kayak orang Indonesia, anggur orang tertentu gak mlebu takbir umum misalnya aman digawe kok digawe bangun sini. Alhamdulillah gawe ku ngomong datang. Namun ya rawo, gak mungkin orang yang kamu redaksi kamu ikutkan yang takbir gelondongan apa? Redaksi apa? Gelondongan. Sama kata malaikat yang gelondongan tentu gak masukkan Jibril juga, karena ini akan disebut khusus. Mengenai mangkana adwal Jibril fainahu jelas disebut. Meskipun orang takbir umum mangkana adwal nilai malaikat, tapi untuk Jibril mangkana adwal Jibril disebut karena malaikat keren, apa? Sopo sing musuhi Jibril? Jadi kan Allah cukup sopo sing musuhi malaikat, tapi ini Jibril keren disebut. Jadi ya kayak seperti itulah, itu normal, buat seperti itu normal. Nah sama. Karena najise anjing, najise celeng ya, itu khusus, disebut khusus, haram juga daging celeng. Tapi bukan berarti si haram mau daging celeng. Nak saya umum-umum cukup bila orang takbir umum bayu harimu alaihimul khobais. Karena celeng bersifat khusus, cuma khusus nih bab najis bisa. Tapi bukan berarti yang lain halal atau gak najis. Paham ya? Sehingga berbadang yang mesti najis, ya haram ya najis. Tapi kenapa hanya celeng disebut? Mereka khusus. Wah super, maksudnya najis itu. Paham tau orang? Kuatir tak istiqomah itu pulang dari tetap duduk sini. Kecuali kayak niat istiqomah, nggak masalah. Jadi apa ya? Oh nyata waduh, duduk kemungkinan itu orang. Nah istiqomah tahu. Besi kemarin itu khusus itu. Soalnya tahu. Wah juga hilang keluarga Insun itu lihat di sana tuh. Terus saya para habai aman umat. Mana ada di kiai kita guru-guru kita tetap ya habibu. Bahwa ahli baiti ya amanun lekum. Faida dalam mengenalkan entek sebuah ahli baiti sebuah ahli baiti. Karena mengkono pal kode urusan pala mati atas umat ini. Mana teman kita darani kotok mintu tidak isangi duri berapa kita beberapa tilawa ilang. Entah atau nuruti berapa. Alhamdulillah jadi tonton Indonesia itu kata hakim alim. Kami syukur sangat. Indonesia itu mulai riang nanti saat ini kata hakim alim. Dan wonten hakim luar datang. Ini wonten sing TC sugeng hakim alim itu sekarang. Apa sing ra ngakoni alim hakim mundir, hakim cinta. Terakhir dan Solo wonten hakim alim sing beliau sering maca Bukhari terus riyen wonten wali kutub. Tukang mojo ikhya yang Habib Abu Bakar Sekar dunia Habib saya alim-alimnya Habib Jawa ini Habib Abu Bakar Sekar kesini ini khataman ikhya tok tempatan di Indonesia atau sekadar Habib jadi sekolah mucal kitab khatam misalnya Habib Abu Bakar Sekar kesini mau kitab khatam ikhya tempatan kadang mulai ikhya usah cepet-cepet orang tahu khatam ke 40 tahun Habib Anis nah, ini ingin Habib Anis Solus, urip-uripe, kesan-kesannya mau sepuluh. Wadah Habib Anis, yang internasional ada untuk Habib Zain ngantos aniki, saya sudah ngarang kita. Sekarang dalam proses ngarang tafsir, kurang jadi servis lawe jilid. Tapi kitab-kitab yang sudah beredar pun alhamdulillah saya baca banyak, termasuk Al-Manat Isawi, Al-Fawaid Al-Besar.
Beliau punya murid alim-alim juga di Indonesia, kata Habib Ali Baharun sehingga kami. Habib Umar Habib punya murid-murid alim yang di Indonesia kayak Habib Muntir, Habib. Jadi kan, mulai jenazah. Jadi uang orang roh jumlah Habib sing alim yo kuwi. Kulo ora wong alim nang Habib enggak Habib kuwi ini kan nah ahli bait sing alim itu. Nah internasional karo ono Said Muhammad Salim Asyadi. Kan gak ada kitab karena Habib Salim Asyadi namanya An-Nafahat Al-Haram. Ketika beliau ngaji tafsir sama Said Alawi agaknya Said Muhammad. Itu luar biasa. Ngajinya itu detail sekali ditanggali. Saya ngaji ini tanggal sekian jam sekian. Jadi ngarang kitab tafsir tapi dimulai juz 15. Berikut ini pas moderning saya Alawi pas juz. Beliau ngarang enggak dari juz 1 karena kenangan beliau sama saya Alawi mulai juz. Tapi luar biasa. Makanya Mbah Mun guru saya itu Mbah Mun itu kan putranya Mbah Zubair ahli fikih. Kenapa Mbah Mun sering ngendikan tafsir? Karena beliau punya guru saya Alawi itu mufasir. Sehingga ngendikan apa? Beliau punya karangan Faidul Khobil nyarai kitab Nadha'imu Tafsir. Itu hafal semua itu Sampai sekarang. Apalagi di Malaysia malah rata-rata yang alim. Kadang-kadang orang-orang itu cara berpikir dengan di kiai, orang alim kiai toh, kenal itu orang alim kustor. Itu asobiah, tidak boleh seperti itu. Ya yang benar ya pokoknya silang-silang tadi. Habib ngaji wong Jawa kayak kata, wong Jawa ngaji Habib gitu. Contoh gampang silang-silang sing terkenal, contoh sing terkenal. Beberapa Habib yang ngaji Syekh Mahfud gitu. Tapi Syekh Mahfud alim ngono yang berdua ngaji Habib sing aran kata ke anak tuh ini saya tapi bakar no satu. Ya bakar satu ngaji Habib mana saya jadi. Setelah itu yang ngaji wong aja. Setelah saya jadi tangan ngaji aja macam mana tuh ngaji Habib mana. Nah itu dulu biasa. Habib yang kutub kemarin Abdul Qadir Segaf itu kutub dia juga punya guru Garuja orang non Habib. Dia orang non Habib lama-lama yang ngaji Habib lagi. Makanya sana tuh silang-silang. Misalnya Said Muhammad Habib punya guru sebagiannya juga non Habib Syekh Hasan Masad. Jadi nanti orang-orang Jawa yang ngaji Said Muhammad di guru Habib sebagian gurunya Said Muhammad tidak Habib. Nanti ya nggak apa-apa silang-silang. Jadi bina ahli ilm itu tidak masalah. Karena nggak ada sofia, nggak ada apa. Jelas kita yakin lah. Wa ahlu baiti amanah lah. Ini apa? Oh nomor kita nih. Ya jadi jelas ya. Wa ahlu baiti wa amanun ya mati. Kata setengah ini bro. Setengah berjanji sih nggak apa. Ahli baitil Mustafa Tuhuri amanul ardi fatakiri. Usia di antara sifatnya adalah wasafinu libnajati idha khutamin tufa. Dan mereka itu ibarat perahunya Nabi khutamin tufa itu lihat. Habib sekali para pangeran itu. Kayak solawatan boleh bisa juga, tapi semua masal nasional ya Habib sih. Wadah ya orang originer orang wong itu. Rahmat itu sa Indonesia misalnya soal wong ra Habib wis kadruane RT wis cukup. Waktu sekali rahmat. Well, Khalid di Jawa wis paling maksimal samu. Nek kalau Solo jadi Solo Habib. Padahal wong ra kenal Habib Ali sopo. Sejarah ngarang sing tuduran iki ya ora wis pokoke melo-melo tapi ngerti-ngerti ya. Indonesia. Rahmat ora usah. Mubalek terkenal lah, terkenal se Indonesia Mubu TV, Jajal Kholi. Boleh orang atas ya kangen lah. Iku ora tau ning TV, ora tau ning ngopo, tapi wong keramat itu jalur wis khusus. Logikane kan sing sering mlebu TV ku moncer, Kholi gede. Paling pas masih tok geger. Banyak yang datang baru kurang dino serana ceritane setahun malah. Tapi kalau orang-orang Habib Ali sing kenal sopo to asline cara Indonesia. Beliau wali para pangeran tapi disulap pangeran. Indonesia adalah kenal di konsol. Di pangeran agak sana juga. Karena mereka orang-orang dekat tahu. Logikanya sing terkenal kan sing luwih kholi rame. Ayo jajal. Satu-satu sing itu terkenal. Bisa 1 juta umat ya 1000 umat. Kholi iso nandingi Solo. Pertiga kan usah kasihan nandingi.
Gak kalau bapak. Mak gue butuh mau uang butuh. Mari cah simpati cah kamu kan. Boleh kan? Ini pulang cerita. Jadi apa? Kita ini jadi tuduh ahli bed semua luar biasa. Abdul Salim As-Satir itu ngarang tafsir lu. Saya sangat jenis An-Nafahat Al-Haramiyah dan jenisnya Al-Fawaid As-Syafiriyah. Kalau ada di Indonesia dulu belum terjual dulu. Saya pesan. Itu saya sangat. Saya karena punya kepentingan, saya dokumen tafsir dari Mbah Mun yang muridnya Syed Alawi. Kemudian punya dokumen Dawan yaitu yang ditulis Habib Salim. Sehingga saya punya dua riwayat. Yang satu langsung mubasyarah dengan Mbah Mun, yang satu terdokumentasi oleh Dawu-Dawu Habib Salim. Jadi itu ditulis tanggal itu. Hadur tu'indahu yauma kada wa kada sa'ata kada wa kada. Hina atalak ko ayati kada. Terus ditulis ayat. Saya datang di majelis itu jam sekian. Di dekat pintu sofa karena dulu saya Alawi rumahnya dekat sofa. Kemudian beliau mulai baca ayat itu. Wa qala fi tafsirihi kada. Itu detail sekali. Sak tanggal-tanggal. Makanya saya alim-alim Habib Yaman di antara jenis Habib Salim As-Sadir. Itu beliau itu muridnya saya. Habib Salim sepuh punya murid saya itu Marhafid. Jadi saya itu Marhafid yang terkenal sering rawat di Indonesia itu menaikkan murid sama Habib Salim. Yang Habib Umar itu masih muda sekali. Cuma Habib Salim pun pernah ngaji sama abahnya Habib Umar. Makanya kalau Habib Umar kadang beda dengan Habib Salim ya wajar. Mereka orang kok murid wani guru boten karena Habib Salim muridnya abah. Apa? Jadi itu cewani lah. Karena ya kan wajar seperti itu. Misalnya saya kadang ya beda dengan sebagian kiai di rumah karena dia muridnya abah saya. Itu kan wajar kalau rata-rata kiai itu kan silang-silang, no? Silang-silang. Kayak saya dulu ngaji mahali sama Mbah Mun, tapi tidinya Mbah Mun sebagian ngaji mahali sama saya. Tapi nanti Hasan anak saya ngaji sama Gus itu, ya kan biasa silang-silang. Orang silang ya gue, ngaji, ya tau nama ngaji gue, wong akhlakil luar biasa, wong di akhlak terus, wong spesial, no. Awal tuh hebat loh kan, no. Wa ahlu baiti, iku amanun jadi aman, jadi aman itu jadi aman di umat. Jadi apa? Penjamin aman di umat. Jadi sampean delok wae keramat Habib itu itu. Jakarta itu rak kota edan kemana? Maksiat kabeh ono di Jakarta. Kowe gawe majelis sholawat paling saerti. Tapi nek sing gawe Habib Mudir sak monas tok. Agak wong keramat. Mau acara sholawat. Habib Mudir Al-Musawari. Semua semua coba macet. Kiai Jawa sah, kiai sejuta umat lah. Ya kan ngumpul salawatan yang munas, nah iso. Gue sentak nolak kiai sejuta umat. Kak, buatnya cukup. Wadal sering metu neng TV, kiai. Tapi Habib rata umur tu neng TV. Iso bung Jakarta. Jakarta itu bermaksiat. Kok iso no gerakan nahi bungkar. Padahal Jakarta bermaksiat. Gue semimpin Habib. Wah, mau Jawa rakuat. Yakin tak jamin. Maksudnya itu, ini kalau cerita, ada bukti. Sekarang yang pertama ngiling-ngiling non majelis sholawat Jakarta loh, Jakarta bukan mas ya. Non majelis sholawat itu acaranya yang munas majelis Rasulullah. Artinya buatnya itu beda. Itu satu malam acaranya jadi tidak berapa, 700 juta. Ini semua, ini uang keramat itu coba takon. Buat pengajian 20 juta itu kan. Jadi aku presiden itu teko. Apa padahal pertama itu ngeluh perkara Jakarta macet. Suwe-suwe aku kepikiran teko. Agak wong keramat. Pertama rodok-rodok nyala. Rodok-rodok ganggu. Lalu lintas. Suwe-suwe hatinya digerak pengiran itu mulai Pak SBY sampai saya di Pak Jokowi. Oh, nak kabar gede rapat. Jajal lah bos, PW. Kau nak nunjuk keramat gaya solawatan ini baru silang malio dulu. Ini kan titik nol. Ada diam on. Kau nak keramat, wong roh kau itu kudu ngamuk. Wes aneh betul. Habib Mudir, padahal Habib Mudir masya Allah itu sederhana. Dia murid pertamanya Habib Mudir. Pertama mucal teng rumah kontrakan, mucal. Wongnya ngalir berani mucal. Itu kan bisa, semua mucal.
Kalau dakwah ya tak kadari tadi sering muncul. Kalau Habib Ali Solo muncul. Kok terkenal yang itu jarang pidato. Hampir gak pernah. Mau pidato yo ngaji lah orang kok pidato. Maksudnya kalau mau nerang, ono bukti ini nak ahli baiti amanun. Mana kalau sekumpul kayak ngono rame ini baru kayak Habib. Jadi terkenal guru Zaini itu guru sih banget hormatin Habib. Guru-gurunya gitu. Mana acara Khol Habib apa tenggene Khol Guru Zaini. Guru Zaini bukan Habib, tapi Khol Guru Zaini itu sing acaranya mau moco simtun, sing moco gitu Habib. Karena tadi apa? Alakohnya itu luar biasa. Iwono bukti nabo. Bahwa bedi amanun. Misalnya Guru Zaini itu kan buatan Habib, tapi pengetahuan saya bukan. Ini nyatanya ya luar biasa karena punya kedekatan dengan sampai acara apa saja beliau baca simtut itu. Harus setengah apal simtut. Karena tadi kalau saya kepentingan pulau sebagai orang Syafi'i fakih ya, kepentingan saya sangat fakih. Jadi babanya Habib Ali itu mufti Syafi'i. Ingat saya ulang lagi. Jadi kita kenangannya dengan simtut duror kalau saya ya itu karena memang babanya Habib Ali itu mufti Syafi'i ya, apa? Mufti Syafi'i. Jadi yang mulai sebenarnya Habib Ali itu ya ahli fikih, cuma beliau karena diangkat saya di wali, terus bagian ngurusi wali-wali tertentu yang ngurusi itu beliau lebih ke jalur itu. Tapi sebenarnya beliau orang alim ulama. Jadi kan silsilahnya itu kan Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain. Nah, Husain ini gurunya Mbak Hasyim Asy'ari, gurunya Mbak Hasyim juga guru. Jadi sanad keguruan Mbah Hasyim di antaranya itu ngaji Mbah Mahfud Termas, terus ngaji Habib Husain Al-Habsyi, terus ngaji sengarang Tarsihul Mustafidin, ini Alawi bin Ahmad Asgar. Sengarang kitab Tarsih Sarayana itu kan dua, ada cara mukanya ada dua, ada Yana, ada apa? Tarsih. Ini Tarsihul Mustafidin. Lalu Mbah Hasyim alim ini ketika di Indonesia ngaji Mbah Khalil Bangkalan, setengah Mekah ngaji. Jadi makanya terus Jombang, Solo, Hadramaut, Mekah itu sak jalur, itu jalur sanad kita. Ya, alhamdulillah Mbak Mahfud punya putra Gus Muhammad yang disebut Wangsul Mbak Munawir Jogja. Mbak Munawir itu teman dekatnya Mbak Mahfud. Mbak Mahfud kabundut, Gus Muhammad disebut Mbak Munawir dan Jogja. Dalam nikah kalian yang dengan di putra Kiai Harir dari Gus Muhammad. Dunia Mbak Mahfud buat tentang termas malah terjadi bedengan dan itu sebetulnya bangunan. Jadi kita ini alamin latin wafidah wa ala sanatin wafid sarang, Jogja, rakyat, semua itu sangat sama. Nanti mindonya di bawah. Kalau sebelum para keluarga itu ngerti kita ini ala silsilatin wafidah wa ala namatin wafid wa ala manhajin wafid. Sekarang Solo besar, lalu hadis yang ramah yang pada Solo itu iya hubungan. Orang Ibah banyak Habib Anis itu mufti Syafi'i. Yang dulu juga guru-gurunya Jadi ya normal sekali kalau hubungannya dekat sama kita itu apa? Normal. Di ahli bait yang alim fikih kuat sangat. Sekarang Sulam Taufik memang Muso itu Habib Abdul bin Husain. Ya Abdul bin Husain. Husain bin Abdul bin Husain. Abdul bin Husain bin Tauhir. Sekarang apa? Sulam. Gero nak bener-bener bahas. Biasanya kita musa Indonesia kita ya di Islam kitab Sulam. Taufik mau kiai kabeh sing arep maca Sulam. Kulo es kecelok kiai ngali, gue mulang Sulam Taufik, saking Taufik kulo sing aran. Di sana di kulo maca Sulam Taufik. Kira ngali bisa maca koyo pinter dhewe. Kecuali alasan ra iso tak maklumi. Jadi kalau suwon nanti cilik-cilik ini mulai maca Sulam Taufik. Ara iso kosongan ya jimbroan. Lalu kalau matur nuwun wek pedhok wis matur nuwun. Nulung. Senulung manut jimbro. Dene di mana iki cek ra iki. Wal ardilan kok. Pak bom cung. Nak kula sing roh langsung makna ya anduk wis kula tak eling. Kancaku sak kelas. Paman saroko albedo taing anduk. Gurune ku kakek. Cung, elingku kok anduk. Ana wegon.
Ndak kowe aduh tak tulisane kok. Ora di kanca tak Jakarta ngaji teng sana. Karena dia ngaji cek cilik-cilik kan maca guru. Gurune akhirnya guru. Gurune pertama itu ya sik Kusnudon. Cuk, maknaku kok endok lho, Cuk. Mboten Pak Gen kula aduh. Sesuk gurune diaken-aken. Oh, iki maksudnya ku endok tapi diwaca. Pancen pegon resiko. Pancen makna pegon resiko. Mane kata kiai sing do kliru khotbah. Saat ini dunia pun rusak. Senengane midhangetaken musik grunjung. Mereka terancam dari aku lama. Seguri kan serap pengalaman. Keroncong mbak keroncong. Dia baca pego nih. Musik grunjung. Tambah pun cerita gak ngono. Mana ada zaman mbak, zamanku wong biru ya, kayak mereka ono biaya enggak. Ya malah pegon, jadi korbannya ya. Tapi pedok ya nulung, tapi korbannya ya. Nak gaji gurono tetap korbannya ya. Waktu ini demi wet alu. Ini cerita bangun betul kalau raga. Contoh alu, neng Arab ora ono alu. Alu sing nggo nutu gabah itu ora alu. Cung neng Arab ora ono alu, cung. Itu zaman Bakanap. Muridnya kon moco di bener bang orang alu jorong neng Arab. Elo, langge bang, wet elo kena digo alu. Malah bantah. Soalnya jadi di dewi bang, menjawab nggak sih moco. Wajar roti lan lapang. Jadi kesini malah, tapi nulisnya keliru. Bang di sana ada guru. Cung walah, cung. Lagi bawalah sering lawak. Serempet mana? Mulai kalau subuh ni jenengan gak apa-apa aku makno Mbak Misbah petuk betul nggih saya itu dulu jenengan. Tapi yo digurono mbek kula aja. Kok ana walang ana lho. Ana bom ana. Setengah-tengah es. Jenggot itu dituku tapi digurono. Jadi waktu ini demi wet alu kok. Halo dong, halo. Nanti bawa telur kena situ. Rantah. Nak kula taruh dewi ndok sampai anduk. Nah, tak sing terkenal guyonan ning sarang. Wah lagi sih lancul iki. Mergo celeng. Celeng kan diwaca sungai. Celeng kan jim dikit lho. Iya. Matane celeng tak celing. Salkin diri lan. Terus guru deh. Apa tuh? Celeng. Ya tuh. Dia celeng sing celing. Nah bapak kulo itu apa ini depan bapak kulo dulu nanti kisah nyata bapak kulo dulu apa bapak Quran tentang bapak itu tentang kudus tentang gene kajian tentang kudus betul itu tentang yang tentang kiai alim itu kali sing masyhur juga super kiai alim alama terus wonten kiai Mbah Imam terkenal wali tukang maca tafsir jalan Mbah Imam ada Mbah Umar Faruk apa sih menangi. Saya dapat ngawasi tentang basic tapi Rian Kiai kan agar mondok tentang muslim ngaji tentang bisnis dengan sama gitu. Singkat cerita itu bah Imam kan sange ngalim itu makna ora dimaknani, kadang dimaknani kadang. Laisa firroan tuwal, laisa ora ana bal bir. Jadi sampe sing guri-guri. Nang ndang bapak. Pikir gak gawe tapi kok bir. Laisa ora ana apa bir andol. Jadi jatuh resonansi. Tapi dia gak gawe tapi kontak. Bir di mana nih? Bir. Di kayak kuno aku unik. Ya bir lah di mana nih? Bir keapian dia di mana? Ada seorang nopal bir. Terus sih gurih-gurih. Tidak tapi apa? Terjadi ke situ. Gak gawe banis gak gawe. Oke, di saya guys, nambah maksum itu kan
Mbak Masum Abe Bali, lu seniman. Jadi orang di jam ngaji loh, teman Mbak Masum tak tutur sejarah. Jadi malah nih kalau nih bangun Mbak Zubair ya nggak di jam. Kalau menangi bangun Mbak Zubair buatan, kalau buatan menangi Mbak Zubair, tapi menangi cerminan Mbak Zubair. Ya bangun akan sana ngaji ujung-ujung ngaji. Malah kalau saat ini kita naruhan kadang-kadang jam 10 kangkang tak ngaji, kadang di luar jamnya tak ngaji, tentu sing gede-gede. Ibu Mbah Maksum, ini kadang-kadang jam hari saya ngaji, terus bocah nih pondok, bareng jam 11 ujuk-ujuk, kalau Musa ada Melayu ngaji. Jadi kalau jam, jadi bocah itu sih agak terus, balik nih pondok, saya enak ngopi rokokan. Lah berkum Mbah Maksum yo mangkel sanggung kan, uang ngaji kesuwen murid dan guru, Farqa Oba, over Farqa Andri. Lalu curi Bapak Sum ini kisah nyata. Mulai diceritain murid-murid. Bapak Sum langsung jawab kurang satu. Mau dorong ini mau. Kita setuju di sini kok kompreng itu tahu apa? Sayang. Nah, terus kanti jeda ini jeda ngopi. Ngopi rasa santri ini kok pelirak gitu. Kepen dong. Oke, santri ini kan santri rata-rata kan rukin dulu. Tuh blok-blok mereka saya nggak pernah ke rumah ini. Ini kan gak kebayang. Baju bedek ini aku dijaluk meneng. Jadi tak langsung tahu. Mobil tiba itu ini. Orang santri bilang, belum pengen gitu. Orang belum saya ngayah aku ngawur lagi. Santri ku bantu mbak, aku nggak mau tiga. Kayak bisa kayak alim bisa cek ikhlas hubungan dengan murid itu. Lagi bagus, lagi cukup karisma. Pakai alim itu apa ngomong itu atau cari Jokowi Wibawa. Berkali mau Wibawa di mana? Ini sudah senang punya murid itu biasa. Masuk juga Jamal, banyak. Jamal Jadi saya pondok kilatannya, ya ini betul boleh saya pondok kilatan. Oh bahasa Jawa. Mereka aneh. Bawa tenaga aneh negara tadi, baca wajib. Berdoa aneh. Santri ini Mbak Jamal itu di kilatan. Jadi apa ini? Sega PTE Mbak Jamal itu nak mangan. Segani santri, dia masak itu kan pawon. Angin seakhirnya santri itu, santri kan sepangan PTG ini kan kawan gue bilang PTG ini, nom namanya terus. Hingga cerita itu ibadah, terus baca awal sakit santri, cuma nak hewan gue mangan apa? Mangannya santri ya halal itu sebelah gue, nunggu kita kok mangan segani santri sebelah. Waktu saat saya mangan berapa titik wedus. Karena saat itu saya beli-beli ya, ada halal. Bapak Jamal nggak tahu duka. Nggak cerita beliau rawon yang majlis tapi gak murah. Tapi rawon yang majlis tapi mana gak murah. Itu duka. Tapi nggak ngamu. Santri seguri-guri cerdas sih, mesti berkorban. Ngomong Mbak Jamal dimaksud pitik merembet. Niki cerita, buat tenan berada itu lebih dicari santri. Akhirnya seguri cerdas. Mbak, wedhusnya mangan sego, Mbak halal, Mbak. Maksudnya bisa masuk kaidah agar masakan sego ya. Terus Mbak Jamal jawab, lo kegedean ya. Jadi santri di sini sangat akan pikirin saut-saut. Akhirnya nak ngono kok jauh gak ngono yang gede. Jadi di sini di sini kelas lama makan tak ngaji berokokan. Wah itu santri dah kok ngarep Mbak sempat GR kok sergap sih. Jebule rebutan di Pak. Bapak ngaji kan berokokan separuh di bakot. Rebutan dah kok ngarep. Jadi dia keliru ya, kenapa mau cakian? Boleh. Bangunin nanti gitu. Nyai itu latihan ya. Kadang kiai pertama ya salah barang, aku salah berapa? Ya ibu nak perainan. Orang santri ramula itu tahu jarang pinter. Sasar kepung perainan kok gak mulai. Sempat kusnudon itu sempat, tapi gak kuat suwe. Waktu saat orang sing diceluk, perainan kok gak mulai. Anak tengah makan ngaret ya, Mbak.
Langsung gak situ, aku senudonku. Nyongkone udah serge, perainan kok gak boleh. Jadi bangun sempat kusudon bertahun-tahun mungkin. Suatu saat lalu yang kita koi. Coba kena apa kok perainan gak mulai. Nanti aku malah kon ngarit ya bang. Saya bangun gak perainan mulai coba mulai. Gimana ngomong tuamu. Tapi saya gak serge malah kon mulai. Ternyata kita mulai bergolong dari. Kon ngarit. Jadi Pak Makrus bangun, nyongkone yang beri ngarep. Nah, gue ngarep wis tak khusus itu. Mergo aku yo ora rokokan. Oh, jadi yo makno bedok lah, makno kamis bala tapi digurokno aja. Ora ono bom, ora ono alu, ora ono anduk. Jadi menghindari makna nopo bom. Tapi bumi itu kan ya. Nak endok. Celeng. Tapi lah Jakarta nan iku lho, mana niku gak anggo pegon, nganggo paten. Wah, ya ora. Jadi mana kita pe lucu ora Jakarta kita pe lucu. Paten oleh mana nih? Lah siamat sama saja. Berkata kok gak semua ngono, gak paham apa. Semua doa itu. Jadi nak kon maca lucu akhire gurune. Karane ya tak aku bener Jakarta kok repot daripada resiko bom ya sadar. Pada dalam mengkon nalikan entek utawa silang sapa ahli sapa keluarga ingsun ana mengkono wal qadar berusaha walak ing atas sunat. Keluarga gue sentek utawa ana tapi gak dihormati kanal qadar alam mati begini tidak isangnya juga biro-biro kita wabola badil ahwa ilan pindaya biro-biro hawa nafsu waktilah filako ilan tidak biro-biro kita waburi bumilan pertelan nerong waktu kemenangan nerong nanti kan pun ajaran ngantil pulau saya ini contoh sing nyata ya uang akidah bener baru kayak kitab sulam tau uang baru kayak bener baru kayak kitab akidatul awam sing aran saya sendiri Marzuki. Mulanya akidatul awam ditutup ngandeng ngendikan wa hadhihi aqidatun muyassarah terus walil awami sahlatun muyassarah terus nadhi mutilka Ahmadul Marzuki mayantami lisodikil pasduki sing nadono kitab iki Ahmad Marzuki wong sing nasabe tok lisodikil masduki manane kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing disifat sodik masduk namun tapi itu kitab dikarakter. Sopo sing iso pondok ndi ya sing ra utang jasa mbek sulam. Wong alim ndi sing rantuk barokah sulam. Ambek kitab akidatul tentu Allah juga adil juga buat ulama-ulama sing non hadis atau sing aran takrib. Pondok ndi sing ra utang jasa mbek kitab. Pondok ndi sing ra utang jasa mbek kitab dunia. Iki sing aran non hadis. Ini kita setengah-tengah sementing hormat para ulama, para wong saleh. Terus terbukti mantap. Sopo sing iso buka kitab Aqidatul Awam? Raisi. Ya ben ahli sunnah jamaah khase ya Aqidatul. Beliau dari awal wis ngendikan apa awal itu abdul bismillahirrahmanirrahim terus berumit ini di saat terus itu terus beliau ngendikan itu. Wa ali wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Yo dari awal wis kitab iki tak kena wong sing anut para nabi, para sahabat, para keluargane nabi, ghairu mubtadi sing dia cara berpikir tidak bid'ah. Makanya Habib itu penjaga supaya umat ini tetap ahli sunnah. Ada di negeri disebut wahdi aqidatun muyassarah walil awam ya walil awam walil aqidatun mukhtasarah walil awam sahlatun muyassarah nadi mutilka Ahmadul Marzuki mayantami disodikil wong sing nasabe iku tok asodikil akhirnya rasa cerita mbahmu ra menarik seneng ae pokoke dadi kiai wae rasa cerita wa ana uta ingsun amadun dadi pengaman di asabi ketiga sahabat ini. Wa idza dhahabtu mengkonalikane wis ilang ingsun itu tegese kabudut ingsun karena mengkono fal qada urusan walasa. Jadi nabi ku penutup pengaman kanggo sahabat. Sekali nabi kabudut sahabatnya banyak ngalami mas ala harpani minal fitani sing pro fitnah.
wal furuqi lan biro-biro perang masyhur. Sausé Nabi wafat ana perang antar sahabat kok Sidina Ali Muawiyah. Iku kersane pangeran. Mergo pengamane wis kalau cara tutup wis kebuka Nabi wafat. Pas Nabi wafat dawuh Nabi kanal qada ala ashab. Wis padha lah koyo padha ngono. Ketuane kabudut antara alumni wis beda-beda. Iku sunnatullah ora usah disesali kaya Nabi kabudut, sahabat akhirnya beda. Itu akhirnya ana sing perang macam-macam. Wis muga dawuh Nabi bi faida dhahabtu kanal qada ala ashab. Binal fitani saya berapa fitnah wal khuru bilang berapa perang wartida diman nan murtade wong irtas kang murtad. Iku kaum Musailamah al-Kadzab, kaum Musailamah al-Kadzab kata sinapa murtad. Waqtila fil qulubi lan dadine bedane pira-pira. Ini terakhir wajib baru te gunung amanun iku dadi pengaman ahli arti ke penduduk bumi. Faida dapat mon kalian tak apa gunung. Entah ya di bulldozer di semen. Ayo jibal kana mengkono pak alqadau kerusahaan iku ala ahlil arti gunung iku patok ibu saiki don kana alqadau ala ahlil arti